الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Syarhul Waraqat Al-Juwayni rahimahullah fi Ushul al-Fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala Al-Juwayni rahimahullah wa yajuzu takhsisu al-kitabi bil-kitab wal-kitabi bis-sunnah was-sunnati bil-kitab was-sunnati bis-sunnah wan-nutqi bil-qiyas wa na'ni bin-nutqi qawla Allah ta'ala wa qawla ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Juwayni rahimahullah, dan boleh mengkhususkan kitab dengan kitab, maksudnya Al-Quran dengan Al-Quran, wal kitab bis sunnah, Al-Quran dengan sunnah, was sunnah bil kitab, ini bil aks, kebalikannya. Sunnah dikhususkan dengan Al-Quran, was sunnah bis sunnah, dan sunnah itu sendiri dikhususkan dengan sunnah. Wan nutqi bil qiyas, an-nutqi sebagaimana yang akan datang, al-kitab was sunnah, dikhususkan dengan al-qiyas. Dan yang kami inginkan dan kami maksud dengan nutuk adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala asy-syarih hafizahullah lamma faragha min al-mukhassis al-muttasili wa dhakara al-mutlaqa wal-muqayyada ضمن شرع في بيان المخصص المنفصل وهو الذي يستقل بنفسه كما تقدم. Kata beliau, tatkala al-musannif Al-Juwayni rahimahullah faragha, selesai dari menyebutkan pembahasan tentang mukhassis al-muttasil, sekaligus beliau sebutkan mutlaq dan muqayyad dimnan, ay sebagai kandungan dari pembahasan mukhassis al-muttasil. Syara'a, sekarang beliau memulai fi bayanil mukhassis al-munfasil, di dalam menjelaskan pembahasan tentang al-mukhassis al-munfasil, yaitu mukhassis yang yastaqillu binafsihi, yang berdiri sendiri, kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu. Wal mukhassis al-munfasil thalathah, dan mukhassis al-munfasil itu ada 3. Yang pertama al-his. Apa itu al-his? Wal muradu bihi al-musyahada wal idrak bil hawas. Yang diinginkan dengannya al-musyahadah, ya, persaksian atau kesaksian, wal idrak bil hawas, dan pengetahuan yang diketahui dengan al-hawas, salah satu dari panca indera. Ya kan, ini al-his namanya. Misaluhu, contohnya, qauluhu ta'ala an rihi'at, firman Allah SWT tentang angin yang Allah utus untuk menghancurkan kaum Ad. Kata Allah tentang angin tersebut, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut tudammir, menghancurkan, meluluh lantahkan, kulla syai', segala sesuatu, bi amri rabbiha, dengan perintah dari Rabbnya. Fal ayatu ammatun dakhalaha at-takhsis bil his. Ayat ini asalnya dia umum. Dari mana diambil makna umum? Kulla syai', menunjukkan bahwa tidak ada satupun kecuali pasti dihancurkan oleh angin ini. Tapi ternyata al-his, apa yang kita saksikan berupa waqi', kejadian yang nyata atau dari kenyataan, ini mengkhususkan keumuman ayat tersebut. Haitsu dalla ala anna ar-riha lam tudammir as-samawati wal arda wal jibal. Dari sisi, kalau kita lihat dari penglihatan waqi', kenyataan, ya, angin tersebut tidak menghancurkan langit dan bumi dan juga gunung-gunung yang ada. Karena sampai hari ini alhamdulillah, langit, bumi masih ada sampai hari ini. Gunung-gunung masih ada sampai hari ini. Dan ada contoh yang lain disebutkan oleh para ulama, firman Allah SWT tentang, ya, raja kaum Saba di waktu itu. Kata Allah SWT, wa utiyat min kulli syai', dia diberikan apa saja dari sesuatu. Paham ini? Dia diberikan seluruh atau segala sesuatu untuknya. Utiyat min kulli syai'. Paham ini? Nah, bersamaan dengan itu, kenyataannya, ya, Raja Saba pada waktu itu, apakah diberikan segala sesuatu? Sampai kerajaan Sulaiman juga diberikan kepadanya? Tidak. Paham ini? Kenapa dibawakan contoh lain? Karena akan disebutkan oleh Syarih sendiri, contoh tudammir kulla syai'in bi amri rabbiha ini muntaqad, dikritiki oleh sebagian ulama. Kenapa?
Karena sebenarnya ayat ini itu tidak dikhususkan dengan his, tapi dikhususkan dengan ayat itu sendiri, dengan firman Allah SWT, bi amri rabbiha. Betul, angin itu menghancurkan segala sesuatu, tapi sesuai dengan perintah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah perintahkan untuk menghancurkan segalanya? Langit, bumi? Tidak, tapi yang Allah perintahkan untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada pada negeri Saba pada waktu itu. Pada kaum Ad, afwan. Pada kaum Ad. Paham ini? Jadi ayat ini sebenarnya muntakat. Sebagian ulama mengkritiknya. Kenapa? Karena sebenarnya ayat ini dikatakan oleh sebagian yang lainnya bukan dikhususkan dengan his, tapi dikhususkan dengan ayat itu sendiri. Paham ini? Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, al-aql. Mukhassis al-munfasil ada namanya al-aql. Ya, akal. Wa misaluhu qawluhu ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Firman Allah SWT, Allah SWT berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Fa innal aqla, maka akal kita, dalla ala anna dzatallahi ta'ala ghairu makhluqatin ma'a anna lafdha syai'in yatanawuluhu subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat secara akal, maka menunjukkan bahwa zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak masuk dalam ayat dari apa yang Allah ciptakan berupa makhluk. Bersamaan dengan itu, lafadz syai' itu masuk di dalamnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengkhabarkan tentang dirinya, bahwa dirinya adalah syai'. Ya kan? Paham ini? Mengkhabarkan, saya bilang ya, saya tidak mengatakan mensifati. Apalagi menamakan dirinya. La, tidak boleh dikatakan Allah asy-syai'. La. Disifati dengan asy-syai'. Tapi Allah mengkhabarkan, kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu pada hari kiamat nanti akan halik, akan sirna, kecuali wajhah, kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala apakah termasuk dari syai'? Masuk, kan dikecualikan darinya. Mustatna, apakah masuk dalam mustatna minhu? Asalnya masuk, kemudian dikecualikan. Wa qala ta'ala, ini lebih jelas lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillah." Katakanlah, sesuatu apakah yang paling besar atau yang menjadi saksi yang terbesar? Kata Allah, "Qulillah." Katakanlah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kata beliau, "Wa mana'a ba'dul ulama'i." Sebagian ulama ada yang mana'a, tidak menganggap ayakuna hadza wa ma qablahu min babit takhsis. Mereka tidak menganggap bab ini atau pembahasan ini. Apa itu? Al-aql wa ma qablaha, dan apa yang sebelumnya, al-his, sebagai atau masuk dalam bab at-takhsis. Jadi sebagian ulama ada yang tidak menganggapnya masuk ke dalam pembahasan at-takhsis. Wa huwa ikhraju ba'di afradil am. Karena takhsis itu mengeluarkan sebahagian dari satuan dari lafaz umum. Wa qalu, dan mereka berkata, inna dzalika min bab al-am alladhi urida bihil khas. Tiada lain, al-aql wal his. Ini adalah lafaz umum tapi yang diinginkan dengannya khusus. Pahamin? Jadi walaupun pada ayat yang pertama tudammiru kulla syai'in, ini am memang. Tapi am alladhi yuradu bihi al-khusus. Dia lafaz umum, tapi yang diinginkan dari makna di situ bukan umum, tapi khusus. Begitu pula pada firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Walaupun Allah mengatakan Allah yang menciptakan segala sesuatu, tapi Allah sendiri sebagai mutakallim yang mengucapkan kalam ini, apakah dia maksudkan dirinya juga tercipta? La. Makanya kata para ulama, khususnya mereka yang tidak memasukkan al-his dan al-aql sebagai mukhassis, mereka mengatakan dalil yang dipakai dalam bab al-aql dan al-his itu masuk ke dalam lafaz umum tapi diinginkan dengannya khusus. Wa huwa ayyakunal makhsusu ghaira muradin indal mutakallim.
Ya, karena si mutakallim juga memang asalnya tidak menginginkan taksis dalam kalamnya. Wala al-mukhatab, bahkan mukhatab. Kita sekarang kalau membaca firman Allah SWT, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kita sebagai mukhatab, apakah kita pahami bahwa Allah juga mencipta dirinya? Tidak, waliyadzubillah. Maka kata beliau, sebenarnya kalau begitu, berarti lafaz umum ini bukan lafaz umum yang maksus, tapi memang lafaz umum alladzi yuradu bihi al-khusus. Paham gini toh? Ya karena memang secara kontekstualnya kita pahami dan yang mutakallim juga yang dia inginkan adalah makna khusus. Berarti tidak perlu taksis. Kemudian kata beliau, bimakna annahu ghairu dakhilin fil ami aslan. Ya, berarti maknanya kalau begitu, lafaz umum ini asalnya memang, atau lafaz khusus ini memang asalnya tidak masuk ke dalam lafaz am. Fala yahtaju ila ikhraj. Maka tidak perlu lagi ada apa? Ikhraj atau taksis. Paham ini? Kan tadi kalau Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dikecualikan darinya apa? Zat Allah itu sendiri. Tapi pengecualian zat Allah di sini, apakah kita ambil dari taksis atau memang makna asalnya lafaz ini khas? Dari makna asalnya lafaz ini. Karena sang mutakallim dan mukhatab yang mendengarkan lafaz ini sudah langsung memahami ya, bahwa zat Allah dikecualikan dari makhluk Allah. Paham jadi? Jadi kalau begitu kata beliau, fala yahtaju ila ikhraj. Tidak perlu lagi kepada taksis. Ikhraj di sini taksis. Kenapa tidak perlu lagi pada taksis? Karena dia sudah khusus. Kemudian kata beliau, ala anna ba'dahum qala inna taksisa qad yufhamu min qawlihi ta'ala bi amri rabbiha. Ini ada pendapat yang lain. Sebenarnya sama pendapatnya, tapi istidlalnya, dalilnya berbeda. Kalau yang pertama tadi, mereka menolak al-his dan al-aql sebagai mukhassis al-munfasil dengan dalil apa? La. Karena lafaz am yang dikhususkan dengan al-his dan al-aql itu sebenarnya bukan lafaz am. Tapi dia lafaz am tapi yang diinginkan dengannya khusus. Bukan am al-maksus. Paham ini? Itu dalilnya dia. Yang kedua, sama. Pendapatnya sama. Mereka mengatakan al-aql dengan al-his juga bukan sebagai mukhassis, tapi dalilnya beda. Kata beliau, dan sebagian ulama ada juga yang mengatakan bahwa taksis di sini dalam his dan al-aql itu sebenarnya bukan dengan his dan aql, tapi dengan Al-Quran itu sendiri. Paham ini? Contohnya, sebagaimana firman Allah SWT, bi amri rabbiha, pada ayat yang pertama. Sebagaimana yang kita katakan tadi. Angin yang Allah utus kepada kaum Ad, kata Allah, tudammiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu. Tapi ingat, bi amri rabbiha, sesuai dengan perintah dari Rabbnya. Nah sekarang, perintah Allah terhadap angin ini, apakah Allah perintahkan untuk menghancurkan segala sesuatu? Tidak. Tapi cukup menghancurkan segala sesuatu yang berada pada kaum Ad pada waktu itu. Paham ini? Jadi ayat yang tadinya am menjadi khusus. Dengan apa? Dengan his atau dengan ayat? Dengan ayat itu sendiri. Begitu pula firman Allah SWT, ma tadaru min syai'in atat alaih illa ja'alathu karramin. Ini tentang ayat yang kedua. Allah SWT berfirman, apa lagi? Sama ya, ayat yang pertama. Masih ayat yang pertama. Tentang al-his ini. Tentang al-his. Kata Allah tadi apa? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin yang Allah utus, kata Allah, menghancurkan segala sesuatu. Tapi ternyata dalam ayat yang lainnya, datang mukhassisnya. Apa kata Allah? Ma tadaru min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramin. Angin yang Allah utus ini, tidak ada sesuatu pun yang dia datangi dan dia lewati, kecuali dia jadikan sesuatu itu karramin, seperti serbuk dan debu yang berterbangan. Sekarang, perhatikan atat alaihi. Tidak ada sesuatu apapun yang didatangi oleh angin ini,
Perhatikan kata yang didatangi oleh angin ini. Atat alaihi. Siapa yang didatangi? Apakah seluruh alam? Tidak. Tapi siapa? Kaum Ad saja. Maka ayat tadi yang maknanya umum, kulla syai' dikhususkan dengan ayat ini. Ternyata ayat ini menjelaskan angin itu tidak mendatangi segala penjuru alam. Hanya kepada siapa? Kaum Ad. Paham ini toh? Nah. Kemudian al-mukhassis yang ketiga kata beliau asy-syara'. Ada syara'. Wa hadza huwa alladhi bayyanahu al-musannif, dan inilah yang dijelaskan oleh al-musannif al-Juwaini rahimahullah pada matannya. Wa huwal muradu fi usulil fiqhi, dan inilah inti pembahasan dari usul fikih yang diinginkan dalam usul fikih. Nah, berarti al-his dan al-aql. Anggaplah dia memang masuk ke dalam mukhassis al-munfasil. Tapi apakah itu yang diinginkan? La, tapi yang diinginkan dalam ilmu usul fikih adalah mukhassis al-munfasil yang ketiga, yaitu asy-syara'. Wa tahtahu qisman, dan di bawah pembahasan ini ada dua perkara. Yang pertama, takhsisul kitab, pengkhususan al-kitab, wal mukhassisu lahu arba'ah, dan lafaz yang mengkhususkannya ada 4. Kitabu mithlih, atau kitabun mithluhu, au sunnatun, au ijma'un, au qiyasun. Alkitab atau Al-Quran bisa dikhususkan dengan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, Al-Quran bisa dikhususkan dengan sunnah itu sendiri. Yang ketiga, Al-Quran bisa dikhususkan dengan Al-Ijma'. Dan yang keempat, Al-Quran bisa dikhususkan dengan Al-Qiyas. Tidak disebutkan Ijma' oleh Al-Juwaini rahimahullah, menunjukkan bahwa Al-Ijma' ini disebutkan atau merupakan tambahan dari Asy-Syarih hafidhahullah. Dan menunjukkan juga bahwa pembahasan tentang takhsisul kitab bil ijma', pengkhususan Al-Quran dengan ijma', terdapat khilaf. Yang kedua, ada takhsis Al-Kitab, tunggu dulu ya. Oh enggak. Yang kedua nanti akan datang tentang takhsis As-Sunnah. Dan akan lewat pembahasannya. Nah, sekarang kita mulai merinci dari takhsis Al-Kitab. Kata beliau yang pertama, takhsisul kitab bil kitab. Pengkhususan kitab dengan kitab. Maksudnya Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Kata para ulama, وَهَذَا جَائِزٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَهَذَا جَائِزٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. Ini dibolehkan oleh siapa? Mayoritas ulama. Apa maksudnya? Takhsisu ba'di ayatihi al-ammati bi ba'din akhar. Yaitu mengkhususkan sebahagian ayat dari Al-Quran yang umum dengan ayat yang lainnya. Qauluhu, firma ucapan al-muallif atau al-musannif sahibul matan al-Juwaini rahimahullah, yajuzu, ya, pada matannya yajuzu takhsisul kitabi bil kitab ila akhirih. Ai bidalil wuqu'ihi. Apa dalilnya? Beliau mengatakan taksis kitab bil kitab, kitab bis sunnah, as-sunnah bil kitab, as-sunnah bis sunnah, an-nutq bis sunnah. Apa dalilnya? Beliau mengatakan ini semua jaiz atau yajuz. Kata beliau, daliluhu atau bidalil wuqu'ihi. Dengan dalil ya, terjadinya hal tersebut. Jadi kalau antum ditanya, apa dalilnya mengkhususkan ayat Quran dengan Quran itu boleh? Apa kira-kira dalilnya? Ya, terjadinya itu. Kalau itu terjadi dalam Al-Quran, berarti itu boleh. Paham ini? Karena siapa yang jadikan itu dalam Al-Quran? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Menunjukkan bahwa boleh atau tidak? Boleh. Karena yang membolehkan dan bahkan yang menggunakan taksis itu adalah siapa? Asy-Syari' itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mithaluhu qauluhu ta'ala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya, hendaknya mereka menahan diri mereka untuk tidak menikah dan tidak dinikahi selama thalathata quru', 3 quru'. Dan sudah berlalu khilaf tentang quru'. Ada yang mengatakan 3 kali haid, dan ada yang mengatakan 3 kali suci. Nah, itu urusan nanti itu. Intinya wajib bagi setiap wanita yang ditalak oleh suaminya untuk menahan dirinya 3 quru'. Sekarang ayat ini am atau khas? Am dari mana? Al-mutallaqat. Kemasukan al-istighraqiyah.
menunjukkan bahwa yang diinginkan dengan wanita ditalak di sini umum. Kata beliau, "Fahadhil ayah ammatun fil al-madkhul biha wa ghair al-madkhul biha." Ayat ini umum mencakup wanita yang telah didatangi oleh suaminya dan wanita yang belum pernah didatangi oleh suaminya. Ya, siapa saja dari dua kalangan wanita ini yang diceraikan oleh suaminya, baik belum dimasuki atau digauli ataupun sudah, maka kapan dia diceraikan wajib menahan diri selama 3 quru. Ini asalnya kalau kita baca ini ayat. Tapi ternyata khussat biqaulihi ta'ala, ayat ini dikhususkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddah ta'taddunaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian orang-orang beriman, ya, khususnya dari kalangan laki-laki, kalau kalian menikahi seorang wanita, kemudian kalian mentalaknya sebelum kalian menyentuhnya, maka tidak ada atas mereka dari kalian berupa iddah. Ya, intinya tidak ada iddah bagi istri kalian yang kalian talak itu. Paham ini? Nah, dikhususkanlah ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mencakup wanita yang sudah disentuh dan belum disentuh oleh suaminya. Kapan dia ditalak? Wajib menahan diri 3 quru. Tapi ternyata ayat ini mengkhususkan itu. Dia mengatakan kalau misalkan suaminya belum pernah menyentuh istrinya, kata Allah, tidak ada iddah bagi istrinya. Maka kata beliau, fa kharajat ghairu al-madkhuli biha min umumi al-ayati al-ula fala iddata 'alaiha li hadhil ayah. Maka dalam ayat ini keluarlah wanita yang belum pernah disentuh oleh suaminya dari keumuman ayat yang pertama, maka kesimpulannya tidak ada iddah bagi mereka, ya, yang ditunjukkan oleh ayat yang kedua ini. Yang kedua, takhsisul kitabi bisunnah. Ada taksis Alkitab bisunnah, pengkhususan ayat Al-Quran dengan as-sunnah. Ya. Dan di sini para ulama membaginya. Ya. Kata para ulama, idza kanatis sunnah mutawatirah. Kalau sunnahnya mutawatirah, fahiya jaizah bil ijma'. Ya. Atau fahuwa jaizun bil ijma'. Maka taksis Al-Quran dengan sunnah boleh secara ijma'. Tapi kalau sunnahnya mutawatirah. Wa amma idza kanat ahadiyah. Tapi kalau misalnya hadisnya hadis ahad, maka fihi khilaf. Para ulama berselisih. Was sahih jawazuhu aidha. Dan yang benarnya bolehnya pengkhususan atau dikhususkan Al-Qur'an dengan sunnah ahad. Wa bihi qala al-jumhur. Dan ini adalah pendapat jumhur wa al-a'immah al-arba'ah. Dan imam 4, walladhi khalafahum fil ghalib min ahlil bidah, dan kebanyakan yang menyelisihi mereka hanya dari ahlil bidah. Apa dalilnya ahlil bidah? Kenapa mereka menyelisihi jumhur bahkan imam 4 dalam menetapkan pengkhususan Al-Quran dengan sunnah ahad? Kenapa? Karena mereka menganggap sunnah ahad itu dalil dhanni, bukan qat'i. Padahal sunnah. Kapan dia ahad? Dhanni. Walaupun sahih sanadnya. Walaupun perawinya semuanya thiqat. Tapi kapan diriwayatkan hanya dari satu orang? Haditsnya? Dhaif. Dhanni. Sedangkan Al-Quran yang ingin dikhususkan, ya jelas, itu qat'i. Paham ini? Maka tidak boleh di sisi mereka mengkhususkan yang qat'i dengan dhanni. Tapi Ahlus Sunnah, apa yang dikatakan Ahlus Sunnah? Hadis mau dia ahad atau mutawatirah, kita kembali kepada siapa? Sanadnya. Kalau sanadnya sahih, perawinya thiqat, maka kita anggap itu hadis sahih dan makbul, serta bisa dipakai berdalil. Tapi walaupun banyak perawinya, tapi semua kadzab, bisa tidak diterima? Tidak. Paham ini? Contoh misalkan hadis yang paling masyhur, innamal a'mal binniyat. Ini kan hadisnya apa? Hadisnya Umar ahad. Diriwayatkan dari 3 generasi semua ahad. Sampai ke generasi berikutnya baru diriwayatkan oleh jama'. Banyak orang. Sekarang,
hadits Umar ini innamal a'malu binniyat. Di sisi ahlul bidah, apa mereka katakan? Ahad, la yustadallu bih. Tidak dipakai berdalil. Tapi bersamaan dengan itu, mereka yang paling gencar di dalam pembahasan niat. Bahkan mereka mengatakan harus melafatkan niat. Tidak dilafatkan batal sholat. Dalil apa mau pakai? Dalil apa mau pakai? Kutanya. Mereka mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Ahad itu pengaruh. Kenapa mau pakai? Paham tidak? Itu ahlul bidah. Tanakut mereka punya kalam. Tidak masuk di akal. Di sini dia bilang begini, di sana tidak tahu. Khusus pembahasan niat. Kena pilih ajar. Sekarang kita lanjut. Itu tadi ya. Kalau sunnahnya mutawatirah, maka jaiz bil ijma'. Kalau ahad, fi khilaf. Wasahih, jaiz. Dan ini pendapat jumhur usuliyin dan imam 4. Bayangkan ini. Siapa lagi mau selisih ini? Naam. Wa mithaluhu qala hafizahullah, contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dan dihalalkan untuk kalian ya apa yang berada ya wara'a ini apa ya di sisi kalian ya mungkin ya. Maksudnya dari keluarga-keluarga kalian. Ini hukum menikahi wanita bagi laki-laki. Ya kan? Hukum laki-laki menikahi wanita. Disebutkan dalam ayat yang panjang, di antaranya ini. Selain dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, dihalalkan semuanya. Paham ini? Dihalalkan semuanya. Ini kan ayatnya panjang. Siapa yang tahu ayatnya ini? Kita ambil ayatnya dulu. Ini. Kan apa kata Allah? Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Kata Allah, dan diharamkan atas kalian wanita yang telah bersuami untuk kalian nikahi. Itu yang pertama. Kecuali kalau wanita tersebut adalah budak-budak yang kalian miliki. Dan adapun selain daripada itu, maka Allah menghalalkan semuanya. Paham ini? Sekarang datang hadis. La tankihul mar'ata ala ammatiha wala ala khalatiha. Tidak boleh seorang wanita menikahi siapa? Apa? Kalau amma ini bedanya dengan khala apa? Oh, amma. Bude ini. Ini pakai tak. Masa tak pak deh? Berarti setengah-setengah. Pak dehnya. Bibi. Jadi khalah dengan ammah sama bibi. Ya tak? Tapi yang berbeda apa? Kalau ammah, dia bibi dari saudara ayah. Saudari ayah. Ya tak? Kalau khalah dari ibu. Jadi tante tak dari bapak namanya ammah. Tante tak dari ibu namanya khalah. Tapi yang paling sering dipakai ammah. Biar tantenya orang kita panggil ya ammah. Baik. Kemudian ayat ini dikhususkan dengan hadits la ini tangkihu atau tungkah. Siapa yang tahu lafaz haditsnya ini? La tungkah ala ammatiha. Perempuan tidak boleh dinikahkan. Apa kira-kira ini? Bisa juga
Saya lupa cari ini anunya. La ilaha illallah. Ini kalau sembarang dibikin. Ala ammatiha. Baik, ini dia. Baik. Kita lewatkan saja dulu nah. Kan jangan sampai kita keliru di sini. Nah, salah menafsirkan nanti kita. Baik. Kita lanjutkan dulu. Berapa lama waktu ini? Masih ada. Kita selesaikan sampai taksis as-sunnah. Kemudian yang ketiga, taksis al-kitab bil ijma'. Pengkhususan al-kitab atau Al-Quran dengan ijma'. Wahada lam yadkurhu al-musannif. Dan untuk bagian yang ketiga ini tidak disebutkan oleh musannif Al-Juwaini rahimahullah pada matannya. Wa innama kana al-ijma'u mukhassisan. Padahal kalau kita mau lihat ijma' juga masuk sebagai mukhassis. Apa alasannya? Lamut ta'lil. Li'annahu ay li'anna al-ijma'. Karena ijma' bimathabati nassin qati'in syar'iyyin. Karena ijma' itu kedudukannya sama dengan nas yang qati' syar'i. Ya. Nas kan ada dua, ada qat'i, ada dhanni. Yang qat'i diantaranya, yang disepakati, ada Al-Quran dan sunnah. Di antara juga yang qat'i yang disepakati ini, ijma'. Karena dia juga termasuk dalam dalil qat'i, maka seharusnya dia juga masuk dalam mukhassis yang mentaksis Al-Quran. Kata beliau, ammal ammu fahuwa dhahirun dhanniyun indal jumhur. Ini masalah. Bersamaan dengan itu, lafaz am, dia adalah dalil dhahir tapi dhanni, yang dibangun di atas sangkaan kuat atau istimbat atau istidlal indal jumhur. Nah sekarang, kalau ada ayat, kemudian ayat ini datang dengan lafaz umum. Paham ini? Kemudian keumuman dari ayat ini dikhususkan oleh ijma'. Sekarang kata beliau, kenapa ijma' bisa mengkhususkan Al-Quran? Kata beliau, karena ijma' pertama, dia dalil qat'i, syar'i. Sedangkan dalil yang dia khususkan, apa yang dia khususkan? Keumuman ayat. Nah, keumuman ayat ini, dia adalah sesuatu yang dhanni atau qat'i? Dhanni. Kita bisa tahu dia dari mana? Istimbat atau istidlal. Bukan ayatnya ya. Ingat, bukan ayatnya. Karena kalau ayatnya pasti qat'i, bil ijma'. Tapi yang kita mau lihat kandungan ayatnya. Paham ini? Sekarang kalau ada ayat yang atau ada sesuatu yang mentaksis. Apa yang dia taksis? Ayat atau kandungannya? Kandungannya. Nah sekarang kalau ayat memang qat'i ayatnya, tapi kandungan ayat ini yang dhanni. Contoh misalnya mutlak. Kita tahu ini ayat kandungannya dari mana? Dari istimbat. Kita cari tahu dulu istimbat. Oh ternyata ayat ini kandungannya Nah istimbat ini apakah dalil qat'i atau dhanni? Dhanni, bukan qat'i. Makanya para ulama bilang, kenapa bisa ijma' mengkhususkan Alkitab atau keumuman dari Al-Quran? Karena namanya ijma', dalil qat'i. Nah, kandungan Al-Quran berupa keumuman lafaz, ini dhanni. Yang mana dia dahulukan, dhanni atau qat'i? Qat'i. Maka yang qat'i ini kalau begitu bisa mengkhususkan yang dhanni. Paham ini? Ini pendapat mereka. Kemudian kata beliau, fa yuqaddam al-qati'. Kalau begitu dikedepankan yang qat'i. Qala Ibn Badran, berkata Ibn Badran, wal haqqu anna at-takhsisa yakunu bidalilil ijma' la bil ijma'i nafsihi. Ini masalah baru lagi. Dan yang benarnya
bahwasanya pengkhususan lafadz umum itu terjadi dengan dalil ijma, bukan dengan ijma'nya. Kenapa disebutkan alasannya oleh Syarih hafizahullah? Qala, beliau berkata, wa dzalika li annal ijma'a la budda ayyastanida ila dalilin. Karena namanya ijma' itu tidak mungkin tidak, ya maksudnya pasti dia bersandar kepada dalil. Ini juga mengeluarkan ijma' yang tidak bersandar kepada dalil. Apakah boleh dipakai untuk taksis? La. Contoh seperti sebagian orang-orang ahli bidah di zaman ini. Mereka menyebutkan suatu perkara, ditanyakan dalilnya, ini ijma'. Begitu ditanya, ijma'nya siapa? Ijma'nya ulama aswaja. Ulama aswaja siapa? Ada dalilnya? Tidak ada. Tapi mereka berijma'. Caranya. Ada dalilnya pun salah pendalilannya. Ini dianggap tidak ijma'nya? Tidak. Sudah lewat di usul min ilmu usul. Ijma' yang dianggap dengan ijma' yang tidak dianggap. Makanya kata Ibn Badran, kalau kita mau teliti lebih dalam lagi tentang permasalahan ijma' dan taksis Alkitab bil ijma', sebenarnya yang mentaksis Alkitab itu bukan ijma'nya, bukan kesepakatannya. Kenapa? Karena tidak semua kesepakatan bisa diterima. Paham ini? Melainkan ijma' yang bisa diterima, ijma' yang bersandar kepada dalil. Berarti kalau begitu kesimpulannya, yang mentaksis bukan ijma'nya, tapi dalil yang dipakai bersandar untuk ijma'. Paham tidak ini perkataannya Ibn Badran? Paham tidak? Kemudian kata beliau hafizahullahu ta'ala, fayakunul mukhassisu lil 'ammi huwa hadza ad-dalil. Maka yang menjadi pengkhusus bagi lafadz umum itu adalah dalil ijma' itu sendiri. Wal ijma'u dalilun ala wujudihi. Apa dalilnya kalau dalil itu ada? Paham ini? Kan tadi dia bilang, yang mengkhususkan Al-Quran bukan ijma'nya, tapi dalil ijma'. Berarti kesimpulannya yang mengkhususkan Al-Quran adalah dalil. Hanya saja kata beliau, yang menunjukkan akan dalil itu ada adalah ijma'. Wa qad matsala al-usuliyuna biqaulihi ta'ala, dan para ulama usul telah mempermisalkan untuk bentuk yang ketiga ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian orang-orang dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan suci berzina, tsumma lam ya'tu bi arba'i syuhada, namun tuduhan mereka tidak sertai dengan 4 saksi, maka apa hukuman bagi mereka? Fajliduhum samanina jaldah, cambuklah mereka sebanyak 80 cambukan. Fal ayatu ammah, maka ayat ini umum fil hurri war raqiq, pada orang yang bebas atau merdeka dan budak. Siapa saja yang menuduh wanita-wanita suci berzina tanpa 4 saksi, mau dia orang bebas, merdeka ataupun budak, wajib baginya untuk dicambuk 80 kali. Fakhussat bil ijma'. Ayat ini atau keumumannya dikhususkan dengan ijma' ala annal abda al-qadhif yujladu ala nisfi minal hur. Bahwasanya para ulama telah sepakat kalau yang menuduh tersebut adalah abd, seorang hamba sahaya, maka dia cukup dicambuk dengan separuh dari cambukannya orang merdeka. Berarti berapa ini? 40. Walakin, hanya saja, hada tamthilu fihi nadhar, permisalan ini perlu diteliti lagi. Li'annahu sabatal khilafu fil mas'alah, karena pada masalah ini juga terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Li'anna min ahlil ilmi man yara annahu yujladu samanina kal hurri, karena sebagian dari ahlul ilm, dari para ulama, memandang bahwasanya ini annahu kembali ke abd al-qadhif yang di atas itu, bahwasanya seorang hamba yang menuduh wanita suci berzina, walaupun dia hamba, dia tetap yujladu samanina, dipukul atau dicambuk juga 80 kali kal hurri, seperti orang merdeka. Wa minhum, dan diantara yang berpendapat dengan pendapat tersebut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, begitu pula Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Wa idza thabata al-khilafu fala ijma'. Ya, nah kalau begitu kesimpulannya, kalau ada khilaf berarti tidak ada ijma'. Paham ini?
Kan mereka mengatakan sebelumnya, ayat itu umum, dikhususkan dengan ijma. Karena ijma mengatakan menurut mereka, kalau hamba yang menuduh, hamba sahaya, budak, maka cambukannya setengah. Dibantah, bukan ijma ini. Kenapa? Karena di antara para ulama, baru ulama juga tidak main-main, Ibnu Mas'ud dengan Umar bin Abdul Aziz, mereka mengatakan ada yang menyelisihinya. Melainkan mereka tetap dicambuk 80 kali. Adanya perselisihan itu membatalkan ijma. Kemudian kata beliau, ini illah yang pertama. Illah yang kedua, wali'annahu qad yakunul mukhassis lil ayah huwal qiyas. Karena ini alasan yang kedua. Kenapa tidak dikatakan ayat ini dikhususkan oleh ijma? Karena boleh jadi yang mengkhususkan ayat itu bukan ijma, melainkan qiyas. Dan qiyas yang dimaksud di sini itu pada pembahasan yang akan datang di nomor 4. Kita akhirkan insyaallah. Wa minal amtsilah. Ini sudah putus sampai di sini. Sekarang beliau bawa contoh yang lain lagi terhadap takhsisul kitab bil ijma'. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kalau telah diseru atau kalian telah diseru untuk mendirikan salat di hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah ila dzikrillah, di dalam menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum ajma'u, maka hum para ulama ajma'u, mereka telah sepakat ala annahu, bahwasanya la jum'ata ala abdin walam ro'atin, tidak ada salat Jumat bagi seorang hamba dan tidak pula bagi perempuan. Maka ijma' ini mengkhususkan mana? Keumuman ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini asalnya umum. Ya, setiap yang beriman, mau yang beriman dia hamba sahaya atau orang merdeka, mau dia laki-laki atau perempuan, wajib mendatangi sholat Jumat. Tapi ternyata para ulama telah sepakat bahwa tidak ada sholat Jumat atau tidak wajib bagi mereka, ya, seorang hamba sahaya ataupun wanita. Di antara contoh yang dipercontohkan oleh para ulama, firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum. Yusikumullahu fi auladikum. Telah berlalu ayat ini juga dikhususkan oleh hadis, la yarithul mu'minu kafira walal kafiru mu'mina. Tapi ternyata tidak hanya itu. Hadis ini juga dikhususkan oleh ijma'. Para ulama sepakat bahwa seorang anak yang raqik, yang berada atau seorang anak yang berupa hamba sahaya atau budak tidak boleh mewarisi orang tuanya bil ijma'. Paham ini? Ini diantara contohnya. Kemudian bentuk yang keempat, takhsisul kitab bil qiyasi, pengkhususan kitab dengan qiyas. Ya, kata para ulama, wabihi qolal jumhur. Ini pendapat jumhur ulama. Wa mithaluhu qauluhu ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, waz-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dan bagi seorang laki-laki yang berzina, begitu pula seorang wanita yang berzina, cambuklah mereka, ya, setiap dari mereka dengan 100 kali cambukan. Kata beliau hafizahullah, fa inna umumaz zaniyati khussa bil kitab. Kalau kita lihat dalam ayat, keumuman 100 cambukan bagi seorang pezina wanita dikhususkan bil kitab, dengan Alkitab atau Al-Quran, ayat yang lainnya. Wa huwa qauluhu ta'ala fil ima, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada budak wanita. Kata Allah, fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Kalau misalnya seorang budak wanita melakukan suatu fahisyah, dia berzina, fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab, maka wajib baginya untuk dihukum
dengan separuh hukuman al-muhsanat, wanita merdeka. Paham ini? Berarti kalau wanita merdeka di atas dicambuk sebanyak 100 kali. Berarti kalau budak setengahnya berapa? 50. Yang menjadi pertanyaan sekarang, ini yang dikhususkan siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Pertanyaannya bagaimana kalau budaknya laki-laki? Kan ayatnya tadi umum. Pezina laki-laki dan perempuan wajib dicambuk 100 kali. Dikhususkan pezina perempuan kalau dia budak, maka cambukannya setengah dari yang merdeka. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kalau budaknya laki-laki? Nah, tidak ada ayat yang mengkhususkan itu. Kata beliau, wa yuqasul abdu zani alal amah. Untuk pezina laki-laki, kalau memang dia budak, maka dia dikiaskan dengan hukum budak wanita yang datang dalam ayat yang sebelumnya tadi ini. Idza ataina bi fahisyah fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Maka budak laki-laki dikiaskan hukumnya kepada budak wanita dalam apa? Fi tansifil adab wal iqtisari ala khamsina jaldatin alal masyhur. Di dalam menjadikan azabnya atau hukumannya setengah dari laki-laki merdeka, dan juga membatasi hukuman mereka cukup hanya dengan 50 cambukan saja. Di atas pendapat yang masyhur menunjukkan bahwa adanya khilaf. Selesaikan? Gimana? Oh ya mah, ini sedikit gini. Dari antum. Masa mutakir datang jam berapa biasa? Masih ada 10 menit. Yang mau selesaikan angkat tangannya. Jangan malu-malu. Yang mau selesaikan angkat tangannya. Tidak ada angka setengah. Angkat sepenuhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang tidak apa-apa, jujur saja. Tidak, siapa tahu Allah turunkan. Baik, kita lanjut. Al-Qismus Tsani. Bismillah. Taksisus sunnah. Sekarang, sebelumnya Al-Quran yang ditaksis. Sekarang, sunnah yang ditaksis. Wal mukhassisu laha kitabun wa sunnatun mithluha au qiyas. Adapun yang mengkhususkan sunnah, maka ada 3. Ada Alkitab, maksudnya Al-Quran, ada sunnah itu sendiri, dan ada qiyas. Dan ada qiyas. Baik. Kata beliau, taksisus sunnah bil kitab. Sekarang taksis sunnah dengan kitab. Maksudnya dengan Al-Quran. Para ulama berselisih di sini. Ya. Ada yang mengatakan sunnah di sini baik dia mutawatir ataupun ahad, maka setiap dari keduanya bisa dikhususkan dengan Alkitab. Sebagian ulama mengatakan tidak ada. Tidak ada yang dibilang taksisul kitab, sunnah bil kitab. Yang ada taksisul kitab bis sunnah. Mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabinya, kata Allah, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Allah turunkan kitab itu untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diwahyukan dan diperintahkan bagi mereka. Apa yang diturunkan kepada manusia? Al-Quran. Nah, sedangkan apa yang Allah turunkan berupa sunnah kepada Rasulnya, ini litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia manuzzila ilaihim, apa Al-Quran itu. Dari ayat ini mereka mengatakan kalau begitu tidak ada taksis as-sunnah bil kitab. Karena sunnah diturunkan untuk apa? Menjelaskan Alkitab. Bukan Alkitab menjelaskan as-sunnah. Ini pendapat al-imam atau sebagian ulama Syafi'iyah.
dan sebahagian dari ulama Hanabilah. Tapi dibantah oleh Imam Asy-Shinqiti rahimahullah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna ilaika kitaban tibyanan likulli syai'in." Dan kami telah menurunkan kepada kalian Alkitab. Paham ini? Al-Quran. Untuk menjadi penjelas bagi segala sesuatu. Segala sesuatu masuk tidak di dalamnya sunnah? Masuk. Berarti Alkitab salah satu fungsinya Allah turunkan untuk menjelaskan as-sunnah. Nah, ini dalil yang kuat. Kemudian kata beliau, misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sabda Nabi alaihi salatu wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini umum. Paham ini? Menjelaskan keadaan manusia yang wajib diperangi oleh Nabi bagaimanapun keadaannya. Tapi ternyata keumuman ini khusus biqauli ta'ala, dikhususkan dengan ayat hatta yu'tul jizyata an yadin wahum sagirun. Bahwa Allah memerintahkan untuk memerangi orang-orang kufar hatta yu'tul jizyah, sampai mereka memberikan jizyahnya. Paham ini? Berarti mengkhususkan keadaan kufar yang diperangi bagi mereka yang tidak membayar jizyah. Keluar darinya siapa? Mereka yang membayar jizyah. Sekarang, as-sunnah umum atau khusus? Umum. Dikhususkan dengan ayat Al-Quran. Nah, ini juga salah satu dalilnya. Apa itu? Waqi'. Terjadinya pengkhususan ini dalil akan bolehnya. Yang kedua, takhsisus sunnati bis sunnah. Ada takhsis sunnah dengan sunnah. Hadits dikhususkan dengan hadits. Dan ini kata para ulama ada 4 keadaannya. Yang pertama, mutawatirah dengan mutawatir. Hadis mutawatir dikhususkan dengan mutawatir. Yang kedua, ahad dengan ahad. Kedua jenis ini kata para ulama jaiz bil ijma'. Jadi ada 4 jenisnya. 2 yang pertama, mutawatir dengan mutawatir. Yang kedua, ahad dengan ahad. Kedua pertama ini, kata para ulama, jaizun bil ijma'. Boleh menurut kesepakatan para ulama. Yang ketiga, al-mutawatir bil ahad. Pengkhususan sunnah atau hadis mutawatir dengan hadis ahad. Ini kata para ulama, jaizun indal jumhur. Boleh di sisi jumhur, mayoritas ulama. Yang terakhir, kebalikannya. Hadis ahad dikuatkan dengan hadis mutawatir. Dikhususkan oleh hadis mutawatir. Ini sama dengan 2 yang pertama. Apa? Jaiz bil ijma'. Nah, wa misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, contohnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-bikru bil bikri jildu mi'atin wa taghribu amin. Kalau ada seorang bikir. Apa bikir ini? Apa bahasa anunya? Gadis ya? Gadis maksud saya. Karena jomblo. Kalau ada seorang yang jomblo berzina dengan jomblo, wal iyad billah, maka wajib atasnya 100. Manakah? Oh iya, tak balik. Tegur dulu, saudaraku. Contohnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam fi masaqatis sama al-usyru. Pada setiap apa yang dihujani atau tumbuh dengan sebab hujan, maka wajib zakatnya 1/10. Fahada amun. Hadits ini umum fil qalil wal katsir. Pada tumbuhan yang sedikit ataupun yang banyak, selama dia tumbuh dengan sebab hujan, maka wajib zakat 1/10. Khusus, ternyata dikhususkan biqauli sallallahu dengan hadits yang lainnya, laisa fi maduna khamsati ausukin sadaqah. Tidak ada sedekah atau zakat di bawah 5 ausuk atau 5 wasak. 1 wasak 60 sok. Berarti 5 kali 60 300 sok. Berarti yang wajib zakat 300 ke atas. Kalau 299,99 wajib enggak zakat? La. Harus 300 wa ma fauqah. Ini. Yang ketiga, takhsisus sunnah bil qiyas. Pengkhususan sunnah dengan qiyas. Walaupun terdapat perselisihan, tapi yang benarnya
ini jaiz. Misaluhu, contohnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-bikru bil bikri jildu mi'atin wa tagribu amin. Kalau ada seorang jomblo yang berzina dengan jomblo yang lainnya, kata Ahmad Sobri, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, wajib atas mereka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Ayat ini umum. Khussa minal hadith al-abd qiyasan alal amah allati sabata tansiful haddi alaiha bil Qur'an. Ternyata dikhususkan dari hadith ini, kalau misalkan jomblo yang berzina itu dari kalangan hamba sahaya. Dengan apa dikhususkan? Dengan kias yang telah berlalu pada taksis Alkitab bil kias. Kan taksis bil kitab bil kias tadi disebutkan hukum bagi orang yang berzina. Kalau dia merdeka, berapa hukumannya? 100 cambukan. Tapi kalau dia budak, 50 cambukan. Dalil ini untuk pezina yang wanita datang dari Al-Quran. Tapi kalau pezinanya laki-laki dan hamba sahaya datang dari kias. Sama dengan di sini. Paham ini? Jadi dalil ini dikhususkan dulu dengan hadis, dengan ayat yang tadi. Fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Paham ini? Kan bikir bil bikir. Ini mencakup apa? Muhsan dengan muhsanat. Pezina laki-laki ataupun perempuan. Dikhususkan dengan ayat. Kalau misalkan pezina wanitanya berupa hamba sahaya, budak perempuan, maka hukumannya setengah daripada wanita merdeka. Berarti setengahnya 100 cambukan. Berarti 50. Sekarang yang kita mau ambil dalil, bagaimana kalau budaknya laki-laki? Apakah ada dalil dari Al-Quran? Tidak ada. Dalilnya adalah kias. Dikiaskan hukum budak laki-laki kepada hukum budak perempuan. Kata beliau, fayujladu al-abdu khamsina jaldatan kama marra fi takhsisil kitabi bil qiyas. Maka kesimpulannya, seorang hamba sahaya laki-laki, jomblo lagi, kalau dia berzina wal iyadu billah, maka yang wajib baginya dicambuk 50 kali sebagaimana yang telah berlalu pada pembahasan takhsisul kitab bil qiyas. Wa takhsisul kitabi was sunnati bil qiyasi huwal muradu biqaulil musannif wa takhsisun nutqi bil qiyas. Dan pengkhususan Al-Quran dan Sunnah dengan kias, inilah yang diinginkan dengan ucapan musannif, takhsisun nutqi bil qiyas. Pengkhususan an-nutq dengan kias. Apa yang dimaksudkan dengan nutq? Al-kitabu was sunnah. Thumma bayyana anna al-maqsuda bin nutqi al-kitabu was sunnah. Kemudian beliau menjelaskan yang diinginkan dengan nutq adalah Alkitab was sunnah. Wa innama jaza takhsisu alkitabi was sunnati bil qiyasi lianna al-qiyasa yustanadu ila nassin min kitabin wa sunnatin. Tiada lain, para ulama membolehkan pengkhususan Al-Quran dan sunnah dengan kias. Karena kias tiada lain, dia bersandar kepada nas, dalil yang jelas dari Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Faka'annal mukhassis huwa dhalikan nas. Maka seakan-akan yang menjadi mukhassis Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Paham tidak ini? Kan tadi dibilang Al-Quran dan sunnah dikhususkan dengan apa? Kias. Nah, kias ini pasti bersandar kepada Al-Quran dan sunnah. Berarti seakan-akan Al-Quran dan sunnah yang dikhususkan oleh kias sama saja kalau kita mengatakan Al-Quran dan sunnah dikhususkan oleh Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Karena kias tidak ada kecuali bersandar kepada Al-Quran dan sunnah. Faka'anna al-mukhassis huwa dhalikan nas. Faraja'a al-amru ila takhsisil kitabi was sunnah bimithlihi ma wallahu a'lam. Maka kalau begitu, masalah ini kembali kepada masalah pengkhususan Al-Quran dan sunnah dengan Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.